Amerika Serikat menyerang Iran, serangan balasan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, upaya-upaya negosiasi, serta pelanggaran gencatan senjata. Terlepas dari seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, tidak ada satupun pihak yang bersedia mundur dari pendiriannya. Akibatnya, situasi dunia semakin memanas dan penuh kegelisahan. Minyak mentah, yang juga disebut emas hitam, terdampak parah dalam hal permintaan dan pasokan, karena penutupan Selat Hormuz menyebabkan 20% dari total produksi minyak mentah dunia terganggu. Ketakutan akan serangan rudal dan langkah-langkah yang semakin mengarah pada perang nuklir. Namun, bagaimana situasi ini bisa sampai sejauh ini dan apa saja penyebabnya? Bukan hanya Iran dan Amerika Serikat saja, melainkan Ukraina, Rusia, Suriah, Lebanon, Palestina, Afghanistan, Burkina Faso, dan negara-negara lainnya pun mendambakan perdamaian, namun tengah melewati masa-masa sulit demi mencapai tujuan masing-masing. Mari kita berusaha mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini dan melihat apa sesungguhnya penyebab perang ini, serta bagaimana ia berbeda dari perang-perang yang terjadi sebelumnya. Pada dasarnya, yang terlihat adalah bahwa mereka ingin mendestabilisasi seluruh kawasan ini, dan dalam hal ini Iran adalah yang terakhir tersisa di kawasan ini. Setelah itu, negara-negara lain yang muslim dan yang tampak sedikit lebih kuat di mata mereka pun akan dihancurkan. Namun Iran adalah kekuatan besar di kawasan ini. Apa saja penyebab perang antar negara? Sentimen kemanusiaan ini adalah bahwa yang berkuasa, saya maksudkan, memiliki pemikiran bahwa karena saya memiliki kekuasaan dan di zaman sekarang pemerintah berkata kami memiliki kekuatan militer, kami memiliki keunggulan militer, dan pernyataan-pernyataan semacam ini kini semakin umum bahwa peradaban akan dihancurkan dalam hal-hal seperti itu akan dilakukan. Maka menindas yang lemah dan mempertahankan pengaruh atas mereka, hal-hal semacam inilah yang merupakan langkah pertama dalam kaitannya dengan perang. Apakah perang ini semata-mata berkaitan dengan pengayaan uranium ataukah ada motivasi lain di baliknya? Motivasi sangat banyak, bukan hanya uranium. Uranium itu hanyalah satu bagian saja. Hal-hal yang ada kini sudah terbuka dan terlihat jelas di hadapan semua orang bahwa kepentingan-kepentingan yang ada itu jauh melampaui elemen-elemen kecil yang seperti ini. Apakah ada pola yang sama yang dapat dilihat antara perang-perang dunia di masa lalu dan perang-perang yang terjadi di saat ini? Apakah ada kesamaan? Perang-perang zaman sekarang dan juga perang-perang sebelumnya, dalam hal ini tidak ada keraguan bahwa di balik setiap elemen there is money involved. Ada uang yang terlibat. Dalam hal ini, maksudnya, perang-perang di dunia hanya diperjuangkan demi uang. Seberapa besar peran ekonomi dalam terjadinya perang-perang? Ekonomi itu duduk di inti dari semua ini. Telah terjadi semua significant shift, jadi pergeseran yang signifikan sejak tahun 45 dalam hal utang nasional, yaitu batas utang suatu negara yang tidak dibatasi melainkan dikapitalisasi. Itulah yang disebut utang nasional. Jika Anda melihat grafik dari tahun 45 hingga tahun 2025, maka negara-negara berkembang maupun negara-negara maju yang ada dalam peradaban barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, triliunan demi triliunan telah benar-benar ditambahkan ke utang nasional. Sebagai contoh, Amerika Serikat berada di angka 0,4 triliun pada tahun 45. Itulah nilai utang nasionalnya, utang pemerintah. Kini, berdasarkan statistik terkini tahun 2024 hingga tahun 2025, angkanya mencapai 38,5 triliun. Jadi Anda bisa membayangkan dari 0,4 triliun menjadi 38,5 triliun. Dan kondisi yang sama juga berlaku untuk Inggris dan Jerman. Angkanya secara signifikan lebih rendah, yakni 1,7 triliun, namun jika dibandingkan dengan PDB mereka, itu tetaplah sangat besar. Kini jika Anda melihat elemen ini, bahwa utang pemerintah tersebut, mereka tidak lagi memiliki appetite atau nafsu. Lebih untuk itu, maksudnya pemerintah yang ada itu berjalan di atas utang. Dan jika Anda memperpanjangnya melampaui batas tertentu, maka apalagi pilihan yang tersisa bagi pemerintah selain perang, agar dengan cara tertentu sumber daya baru dapat diraih. Apa dampak yang mungkin terjadi terhadap perekonomian global akibat perang?
Sebagaimana kondisi yang sedang berlangsung dan IMF sendiri kini telah mengakui hal ini bahwa efek snowball atau bola salju telah mulai terjadi. Bola itu sudah bergulir dan sebagaimana sebuah bola kecil di puncak gunung es yang perlahan-lahan semakin membesar, demikian pula perekonomian kita yang sedang runtuh dari bawah. Dan jika ini berlanjut hingga September atau hingga akhir tahun ini, maka di negara-negara tersebut khususnya dapat tercipta suatu kekacauan. Kini jika ada sesuatu yang menghantam gaya hidup mereka, gaya hidup negara-negara barat, itu akan menciptakan kepanikan. Dan kepanikan itu adalah sedemikian rupa sehingga itu akan menjadi kekacauan. Dan ketika ketidakstabilan politik terjadi, maka orang-orang niscaya turun ke jalan-jalan. Maka inilah dampak-dampak perang yang mengerikan terhadap perekonomian. Perang kini tidak dapat lagi dibendung. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita dapat mencegah semua ini? Imam Jemaat Ahmadiyah telah berulang kali menyatakan bahwa jika kekuatan tidak digunakan dengan benar, jika distribusi sumber daya yang tidak adil dan upaya-upaya untuk merampas hak-hak negara-negara kecil terus berlanjut, maka keadaan akan lepas dari kendali. Kehancuran yang terjadi akan jauh melampaui perkiraan kita dan tidak dapat dipulihkan. Jika negara-negara besar tidak bertindak dengan keadilan, tidak menghilangkan rasa frustrasi negara-negara kecil, dan tidak menerapkan kebijakan-kebijakan yang besar serta bijaksana, maka keadaan akan semakin lepas kendali dan kehancuran yang akan terjadi berada di luar pemahaman dan imajinasi kita. Selama lebih dari 2 dekade, Imam Jemaat Ahmadiyah tidak hanya memperingatkan para kepala negara tentang bahaya perang, tetapi juga telah merumuskan cara-cara untuk mencegah perang tersebut. Jika hari ini kita tidak berbenah diri, maka kondisi yang akan terjadi esok hari dan yang kini telah tampak jelas bagi saya adalah bahwa manusia akan terseret ke dalam perang-perang dunia yang jauh lebih mengerikan, yang bahkan sekarang membayangkannya pun membuat bulu kuduk kita berdiri. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tidak akan ada artinya sama sekali dibandingkan dengan perang yang sedang dipersiapkan oleh Amerika untuk seluruh dunia hari ini. Kisah-kisah beberapa hari ini, kembang api beberapa hari ini tidak pernah menghasilkan cahaya yang abadi. Dari kembang api ini pun api dapat tersulut. Dunia hari ini adalah korban dari kebencian-kebencian. Sebagai akibat dari semua kebencian itu, dunia tidak dapat melihat jalan menuju perdamaian. Kenyataannya adalah bahwa api perang sesungguhnya pertama kali berkobar di dalam dada. Ketika dada-dada membara, maka api itulah yang mengambil berbagai bentuk dan kemudian menimpa manusia-manusia lain. Kadang ia bangkit dari bumi, kadang ia turun dari langit. Tidak lautan yang aman dari jangkauannya, tidak daratan, tidak gunung, tidak pula rerumputan. Di mana-mana api itu menyambar. Selama 5 atau 6 tahun terakhir ini, saya telah memperingatkan semua orang yang berada dalam jangkauan saya tentang memburuknya keadaan dunia. Saya telah berulang kali mengatakan bahwa iklim keuangan dan politik yang semakin memburuk sedang membawa dunia menuju kehancuran yang paling mengerikan. Sangat mungkin, bahkan kemungkinan besar, bahwa jalan yang sedang ditempuh dunia ini akan berujung pada perang dunia yang menakutkan. Blok-blok ini mulai terbentuk, dan dengan terbentuknya blok-blok ini, maka yang akan terjadi kemudian adalah perang besar, bukan hanya Iran. Dari Iran dulu, karena ia masih jauh, agak terkepung, dan ada beberapa masalah lain, maka sebelum Iran, mereka akan ingin menyerang Suriah, dan mereka pun akan menyerangnya melalui negara-negara Muslim. Mereka akan menyebabkan Turki, melalui Turki, melancarkan serangan ke Suriah. Perang akan dimulai, perang itu akan meluas, akan bergerak ke arah Iran, Rusia, dan Cina, akan berpihak kepada mereka, Amerika dan Eropa akan berpihak kepada mereka, 2 blok pun akan terbentuk. Apakah sudah difahami? Tugas kita adalah menjelaskan, jika ada yang memahami, itu adalah hal yang baik, dan jika mereka tidak memahami, maka perang dunia pun akan terjadi, kehancuran akan terjadi, dan dalam kehancuran itu mereka pun akan ikut hancur.
Anggapan mereka bahwa mereka akan selamat adalah keliru. Kekuatan-kekuatan besar ini pun akan hancur. Berhala-berhala mereka pun akan remuk. Kondisi-kondisi pendahulu semacam itu telah terjadi, sehingga situasinya sudah menyerupai perang dunia. Bahkan dalam skala kecil, atau lebih tepatnya harus kita katakan, perang dunia telah dimulai. Kini banyak analis di sini yang mulai mengakui hal ini. Mereka pun mulai menulis bahwa perang dunia telah dimulai. Hal inilah yang selama beberapa tahun terakhir ini terus saya ingatkan. Berdoalah juga untuk keadaan umum kaum muslim di dunia, agar mereka pun dapat meraih kembali martabat mereka dengan menerima imam zaman ini. Berdoalah juga untuk situasi umum di dunia yang sedang mengarah kepada perang ini. Tampaknya perang ini kini sudah menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, mengingat kemana arah dunia ini sedang melaju. Namun semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi dan setiap orang yang tidak bersalah dari keburukannya. Amin. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya berdoa agar dunia segera tersadar sebelum semuanya terlambat. Pesan saya kepada dunia adalah agar kita memikirkan masa depan, bukan hanya hari ini. Marilah kita meninggalkan warisan berupa harapan dan kesempatan bagi anak-anak kita, bukan membakar mereka dengan akibat mengerikan dari dosa-dosa kita sendiri. Dengan kata-kata ini, saya berdoa, semoga Allah menganugerahkan kesadaran kepada manusia di dunia, dan semoga awan gelap yang menggantung di atas kita berubah menjadi masa depan yang cerah dan penuh kemakmuran. Semoga Allah Ta'ala merahmati umat manusia. Amin. Baik dalam bentuk pesan dan surat kepada para presiden dan perdana menteri, maupun dalam pembentukan konferensi-konferensi perdamaian, parlemen, forum-forum politik, atau pertemuan-pertemuan, Imam Jemaat Ahmadiyah di setiap kesempatan tidak hanya menarik perhatian terhadap perdamaian dunia, tetapi juga merupakan gambaran nyata darinya. Sekarang saya dapat mengatakan bahwa Huzur adalah seorang pencipta perdamaian sejati. Kita harus memberikan lebih banyak lagi pembuat perdamaian seperti itu ke seluruh dunia, dan dunia akan damai jika kita memiliki beberapa pemimpin seperti Huzur. Saya pikir itu adalah peringatannya. Saya kira bahwa baik secara global maupun memang secara nasional, kita bisa menghadapi ancaman yang semakin meningkat, dan bahwa kita harus bersatu dalam menghadapinya. Saya pikir Yang Mulia dan komunitas Ahmadiyah mengekspresikan inti dari iman mereka dalam bersikap aktif mempromosikan tujuan perdamaian. Love for all, hatred for none adalah salah satu ajaran utama komunitas Ahmadiyah. Saya pikir pidato Yang Mulia menggambarkan dunia yang cukup suram, dan saya pikir itu adalah peringatan bagi kita semua tentang tantangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta tantangan ekonomi yang dihadapi dunia. Huzur Anwar Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz telah mengirimkan surat-surat kepada semua pemimpin utama dunia yang di dalamnya beliau meninjau keadaan, memperingatkan tentang langkah-langkah yang mengarah ke perang dan bahaya kehancuran di masa depan. Beliau juga menarik perhatian kekuatan-kekuatan adidaya dunia untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai kekuatan adidaya dan memainkan peran yang positif. Huzur menyebutkan yang ringkasannya adalah bahwa apabila kita memandang cakrawala dunia saat ini, maka kondisi politik dan ekonomi dunia tampak seperti kondisi tahun 32, yang sebagaimana telah mendorong dunia ke arah Perang Dunia Kedua, kini sedang mendorong dunia ke arah Perang Dunia Ketiga, dan kemudian sudah pasti perang nuklir. Kita sangat membutuhkan pengakuan dan pengenalan terhadap satu Tuhan yang telah menciptakan kita. Kekuatan-kekuatan dunia tidak seharusnya membawa persoalan-persoalan biasa ke arah pertikaian dan tidak seharusnya menghancurkan perdamaian demi meraih keunggulan atas satu sama lain, melainkan seharusnya memusatkan perhatian pada penyebaran perdamaian. Kepada Iran disampaikan agar jangan memulai perang terlebih dahulu. Apabila perang dipaksakan atas Anda, maka membalas adalah hak Anda. Kepada Perdana Menteri Israel disampaikan bahwa persoalan-persoalan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan perundingan, bukan melalui penggunaan kekuatan. Ini akan menjadi hadiah bagi generasi-generasi kita berikutnya. Perang dunia tidak pernah dilakukan antara dua negara saja. Ia mengambil bentuk dua blok atau kelompok. Dan semua surat-surat ini berasal dari tahun 2012. Bayangkanlah ketika perang telah mencapai puncaknya, kegilaan berperang negara-negara telah mereda, dan manusia kembali mencari perdamaian yang memang secara fitrat, setelah segala kerusuhan, ia cenderung ke arah itu. Maka ke arah manakah
keadaan akan bergerak ketika itu. Jadi sekarang bukan hanya bahwa dunia sedang berada di ambang perang dunia, bahkan ia telah dimulai. Iya, puncak perang dunia itu mungkin akan terjadi pada tahun 2028 atau 2029, saya tidak tahu pasti. Pada saat itu, saya kira benua Afrika juga akan tetap aman. Jika kekuatan-kekuatan Barat tidak memiliki kepentingan Barat di sana, maka Anda akan aman. Dan kemudian Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk membangun negara Anda dan memulihkan dunia. Kini jika perang dunia ketiga terjadi, atau apa yang akan terjadi pada umat muslim setelahnya, ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Maka saya katakan, apapun yang terjadi, saudara-saudara, meski itu terjadi, namun setelah itu orang-orang akan kembali berpaling kepada agama. Dan pada saat itu, katanya tertulis bahwa kemudian orang-orang akan tersesat ke sana kemari, Deobandi, Wahabi, ISIS, dan Taliban, dan sebagainya akan menguasai orang-orang. Saya katakan tidak akan terjadi seperti itu. Ketika hal seperti itu terjadi, maka hal-hal itu tidak akan dikuasai, melainkan orang-orang akan berada dalam pencarian Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah berjanji, dan kita pun menyaksikan bahwa perlahan-lahan janji itu sedang terpenuhi juga. Maka Jemaat Ahmadiyah lah yang pada saat itu akan kembali membimbing orang-orang untuk membawa mereka ke arah Allah Ta'ala. Kini dalam semua ini, bagaimana seorang imam atau khilafat dapat berperan efektif dan peran apa yang dapat dimainkan? Manusia adalah unit masyarakat, dan jika unit masyarakat diperbaiki, maka seluruh masyarakat akan menjadi baik dan akan menjadi bagaikan surga. Maka inilah pekerjaan yang tidak ada satupun pemimpin dunia yang sedang melakukannya, dan tidak pula mampu melakukannya. Inilah pekerjaan yang sedang dilakukan oleh khalifah zaman ini, dan hanya khilafatlah yang dapat melakukannya. Mengapa? Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran Karim mengenai pekerjaan seorang nabi. Di antaranya adalah tazkiyah nafs atau penyucian jiwa. Dan tazkiyah nafs itu adalah satu hal yang apabila manusia yang merupakan pondasi dan unit masyarakat melakukan tazkiyah dirinya, maka seluruh masyarakat tidak hanya akan menjadi bersih dan suci, bahkan akan menjadi bagaikan surga. Apa pentingnya khilafat dan apa perlunya seorang imam dalam kondisi saat ini? Perbedaan yang sangat jelas antara khilafat dengan kediktatoran dan antara khilafat dengan pemimpin-pemimpin lainnya adalah bahwa khalifah zaman ini memiliki hubungan pribadi dengan setiap Ahmadi. Apapun warna kulitnya, apapun rasnya, di negara manapun ia berada, di zona waktu manapun ia tinggal, berapapun usianya, apapun jenis kelaminnya, seperti layaknya seorang ayah, seperti layaknya seorang pemimpin rohani. Pemimpin mana yang seperti itu? Baik itu seorang diktator, baik itu seorang perdana menteri dalam sistem demokrasi, baik itu seorang raja suatu negara maupun seorang pangeran. Pemimpin macam apa yang memiliki hubungan pribadi dengan rakyatnya pada level seperti itu? Ketika seseorang telah berbaiat, maka ia telah mengikat sebuah janji, ia telah masuk ke bawah sebuah perjanjian, dan hal mendasar yang ada di dalam perjanjian ini adalah ketaatan. Apa tujuan khilafat dan apa tanggung jawabnya? Pemimpin itu bekerja demi kesejahteraan rakyat dengan tetap mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala, bahwa Huzur telah bersabda bahwa saya telah membuat sebuah gambaran mengenai sekian banyak pekerjaan yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada khalifah zaman ini, dan ia harus melaksanakannya. Huzur bersabda bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sebelum tidur di malam hari tidak saya kunjungi dalam bayangan fikiran, dan untuk mereka, baik di saat tidur maupun di saat terjaga, selalu ada doa. Saya tidak menceritakan hal-hal ini karena ada suatu kebaikan yang ingin saya tonjolkan. Ini adalah kewajiban saya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya orang yang lebih mampu lagi dalam menunaikan kewajiban ini. Maksud dari semua ini hanyalah bahwa khilafat dan pemimpin-pemimpin duniawi sama sekali tidak dapat dibandingkan. Hal ini sama-sama keliru. Terkadang ketika dalam percakapan dengan para pemimpin duniawi, saat saya hanya menyebutkan kepada mereka perihal surat menyurat harian saja, bahwa dalam sekian banyak surat saya melihat urusan pribadi maupun urusan resmi orang-orang, mereka pun heran bahwa bagaimana hal ini bisa terjadi. Maka soal perbandingan pun sama sekali tidak timbul. Huzur dalam setiap khutbah, dalam setiap pertemuan, dalam setiap pertanyaan, dengan satu cara atau lainnya, dalam bimbingan Huzur selalu terdapat pesan ini bahwa kita hendaknya melakukan introspeksi diri sendiri. Kita hendaknya menjadi manusia yang baik. Dewasa ini, kebutuhan akan imam zaman semakin bertambah besar. Di dalam keadaan yang sulit, jalan ketenangan hanya dapat ditemukan di dalam khilafat saja. Huzur Anwar ayyadahullahu ta'ala bin Aziz bahkan telah memberitahu kita mengenai tindakan pencegahan apa yang perlu diambil dalam situasi perang. Keadaan dunia sudah jelas bagi Anda semua. Teruslah berdoa untuk itu.
Sebelumnya pun saya telah berkali-kali mengatakannya dan terus mengatakannya. Pengingat yang selalu saya sampaikan untuk keadaan darurat, sebelumnya pun telah saya katakan dan telah berkali-kali saya katakan bahwa untuk keadaan darurat, orang-orang hendaknya menyimpan ransum beberapa bulan di rumah bagi yang mampu melakukannya. Kini beberapa pemerintah pun telah menyampaikan kepada rakyat mereka agar menyimpan ransum untuk 3 bulan. Semoga Allah Ta'ala bagaimanapun juga merahmati dunia ini dan menyelamatkannya dari keadaan perang yang berbahaya dan mengerikan. Dewasa ini, tidak ada seorang pun yang peduli terhadap persatuan umat muslim dan kejayaan Islam, dan tidak pula ada yang berusaha membicarakan hal ini. Kemudian, baik itu pemerintah maupun individu, setiap orang sibuk mengejar kepentingannya sendiri. Namun hanya seorang Khalifatul Masih lah yang setiap saat memainkan peran sepenuhnya dalam mengingatkan para penguasa muslim. Dan beliau pun memberitahu apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab umat muslim dalam keadaan seperti ini. Hanya naungan khilafat inilah yang di bawah keteduhannya umat muslim dan umat Islam dapat terlindungi. Pemerintah-pemerintahan muslim, para politisi dan para raja hendaknya berupaya alih-alih hanya mengejar kepentingan pribadi mereka, agar kita sebagai umat Islam bersatu, dan untuk itu kita harus berusaha sepenuh hati. Hanya ketika hal itu terwujud, barulah kita dapat terlindungi dari serangan-serangan dunia. Hanya saat itulah kita dapat menegakkan martabat kita, dan hanya saat itulah kita dapat mencegah kekuatan-kekuatan anti-Islam dari merobek-robek tubuh kita dari dalam. Untuk itu, kita harus merenungkan apa yang telah Allah Ta'ala atur di zaman ini. Apakah gerangan pengaturan ilahi itu yang apabila kita amalkan atau kita akui, maka kita dapat terselamatkan dari hal-hal tersebut dan menjadi satu umat yang bersatu. Pengaturan Allah Ta'ala itu adalah bahwa Dia telah mengutus Masih Maud agar Ia membentuk satu umat yang bersatu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan seluruh dunia Arab sesegera mungkin datang di bawah panji Al-Masih Muhammadi, sehingga kegelisahan dunia Arab yang oleh dunia telah diberi nama Arab Spring menjadi bukan sebuah mata air keuntungan duniawi, melainkan mata air limpahan rohani. Semoga orang-orang ini menjadi mereka yang berdoa untuk Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan dengan bergabung bersamanya menjadi mereka yang menyebarkan ajaran Islam yang sejati, yang merupakan ajaran cinta, kasih sayang dan perdamaian ke seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita pun taufik untuk memahami tanggung jawab kita dan menunaikannya. Semoga kita menjadi penyerap rahmat Allah Ta'ala dan senantiasa menjadi pemberi petunjuk kepada dunia menuju kebenaran. Semoga kita menjadi penegak perdamaian dan keadilan, serta menjadi penyebar ajaran ini. Semoga Allah Ta'ala pun melindungi dunia dari kengerian dan kehancuran perang.